Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amalan khusus supaya cepat dapat jodoh. Eh, yang terpenting bukan cepat dapat jodoh hadirin, tapi jodoh yang terbaik buat kita. Percuma kalau misalnya besok nikah, malam ini dapat nih gitu loh. Pas turun dari lift, cinlok gitu ya. Terus besok nikah, lalu lusa digebukin KDRT. Apa manfaatnya punya pernikahan seperti itu? Jadi intinya bukan cepat dapat jodoh, tetapi bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik. Bayangkan Saudah di usia 50-an tahun, itu dapat jodoh bernama siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah dapat jodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50-an tahun usia beliau kurang lebih. Jadi intinya bukan itu. Nah, caranya gimana dapat jodoh terbaik? Perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena orang-orang terbaik akan mencari yang terbaik. Akan mempertimbangkan yang terbaik. Atau kita nggak usah bicara yang terbaik lah. Kalau kita nggak muluk-muluk, ya udah orang-orang baik yang mereka pertimbangkan adalah calon-calon yang baik. Semakin tinggi kualitas seseorang, standarnya pun semakin tinggi. Itu poinnya. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Insya Allah Anda mau menikah dalam waktu dekat. Namun setelah istikharah saya sempat bermimpi menikah dengan ikhwan tersebut. Tetapi ada perangai atau ucapannya yang membuat anak kaget dalam mimpi tersebut. Dan mendekati hari pernikahan dada selalu terasa sesak. Dan bingung apakah anak sudah siap menikah atau belum. Ikhwan itu dalam segi agama dan akhlak baik. Hanya sedikit kurang dalam rupanya. Apakah tenang, sabar. Nggak, kenapa antum yang tersinggung sih? Kan ini lagi nanya calonnya. Kenapa antum yang baper? Apakah rasa sesak di dada ini keraguan-raguan dari Allah atau waswas syaitan? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama coba general check up gitu. Bisa asma, bisa alergi, bisa penyempitan jantung bisa dan lain seterusnya. Kalau memang secara kesehatan aman dan ini berkaitan dengan masalah kita, kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa keputusan apalagi hal-hal besar itu jangan diambil kecuali saat kita berada pada titik dzon ghalib atau yakin. Zon ghalib atau yakin. Adapun syak ke bawah itu jangan menjadi pondasi keputusan. Apa maksud zon ghalib atau yakin? Data dan perasaan itu sudah di atas 50%, 60, 70, 80 sampai 100. Apalagi kalau kita tahu luar dalam dia, itu enak buat keputusan. Tapi kalau data sama perasaan masih 50-50, ke bawah jangan buat keputusan. Itu konsep atau salah satu konsep mengambil keputusan yang ilmiah. Makanya kan kaidah usul fikih, kaidah fikih apa? Al yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan karena 50-50. Nggak boleh dihilangkan karena keraguan-raguan atau 50-50. Jadi kondisi yang meyakinkan, contoh misalnya dalam case ini, kondisi meyakinkannya apa? Bahwa si penanya jomblo, kan gitu ya. Kondisi meyakinkan si penanya jomblo. Nah, status jomblo nggak boleh dirubah menjadi suami atau istri sampai datanya dan perasaannya 70%, 80%, 100%. Kalau nggak, kita nggak ilmiah dan akan ada masalah dan terlalu gambling, itu bahaya. Terus yang kedua, rupa itu penting hadirin, rupa itu penting.
Itulah alasan kenapa dalam proses pranikah yang syar'i kita diminta untuk melihat. Itu perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Unzuru ila ma tad'uhu ila nikahiha. Unzur ila ma tad'uhu ila ma tad'uka ila nikahiha. Lihatlah ke bagian tubuh yang akan semakin mendorongmu untuk menikahi wanita tersebut. Hadis ini pertama kali disampaikan ke para sahabat. Dan kita semua sepakat seluruh sahabat udul, seluruh sahabat itu solehnya papan atas dunia. Itu aja masih disuruh melihat. Melihat. Kalau kesolehan saja cukup, gak akan ada syariat melihat. Atau diberikan pengkhususan. Jadi lihatlah kalau dari segi agama pas-pasan. Jadi wajah tujuannya mendongkrak kualitas agama seseorang. Tapi coba perintah ini kan pertama kali buat para sahabat, dan para sahabat tingkat kesolehannya itu papan atas dunia, yang terbaik dari yang terbaik generasi yang ada. Jadi kalau itu aja suruh ngelihat, maka fisik, rupa itu sangat menentukan. Sangat menentukan, walaupun puncaknya tentu saja agama. Puncaknya adalah agama dan akhlak, tapi perlu diperhatikan. Kalau ragu, jangan maju hadirin. Tapi kalau memang sudah zon golib sampai yakin, bismillah. Tapi kalau syak 50-50 ke bawah, jangan. Tapi saya mau nikah besok nih Ustadz, H-1. Lebih baik batal H-1 daripada berantakan H+1 jamaah sekalian. Itu kaidah. Lebih baik batal H-1 daripada ancur-ancuran di H+1. Itu yang. Dan kalau memang ragu-ragu jangan ditunda. Semakin ditunda semakin ribet masalahnya. Segera selesaikan. Dan jangan dipaksa. Ya saya rasa cukup jamaah sekalian, sudah jam 9 pas, semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan yang mendengarkannya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.